Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Graini dengan 424325001 dari program studi ilmu komputer kelas PSIK 24 ya. Nah, baik, yang pertama kita mulai dari ISBD atau ilmu sosial budaya dasar. ISBD ini adalah mata kuliah yang membentuk kesadaran sosial, budaya, dan moral kita sebagai mahasiswa yang tujuannya mengembangkan kemampuan kritis, rasional, dan humanis dalam menghadapi fenomena sosial budaya serta membentuk karakter yang toleran dan menghargai perbedaan. Mata kuliah ISBD ini menggabungkan berbagai ilmu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan filsafat untuk menanggapi tantangan globalisasi seperti ketimpangan sosial dan konflik budaya. Nah, visi dari ISBD adalah membentuk manusia Indonesia yang berpengetahuan luas, berbudaya luhur, dan berkesadaran sosial tinggi. Yang uniknya ISBD ini bukan mencetak ahli, tapi membina kita jadi warga negara yang baik dengan metode problem solving dan social action, di mana mahasiswa adalah subjek aktif. Nah, selanjutnya tentang manusia dan kebudayaan. Manusia itu kan makhluk berbudaya. Yang membedakan kita dengan makhluk lain itu adalah akal dan budi. Akal untuk berpikir logis, sedangkan budi untuk merasakan baik buruk. Nah, dengan akal budi ini kita menciptakan kebudayaan, menghadirkan emosi, dan memajukan ilmu pengetahuan. Kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya yang dipelajari dan diwariskan antar generasi, mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat, yang fungsinya sebagai pedoman perilaku dan melestarikan tradisi. Nah, kebudayaan selalu berubah, ada perubahan secara sukarela seperti inovasi, difusi, dan kultural loss, dan ada juga perubahan karena represi atau paksaan seperti akulturasi dan revolusi. Nah, dua persoalan besar yang saat ini itu adalah globalisasi dan multikulturalisme. Globalisasi ini membuat budaya kita tergerus, tapi tujuannya meningkatkan SDM kita agar bisa bersaing internasional. Dengan multikulturalisme ini ada solusi menghadapi keberagaman Indonesia dalam pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita masuk tentang manusia dan peradaban. Peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang mencapai tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang tinggi. Peradaban pertama bernama Mesopotamia di delta Sungai Efrat, Tigris. Di sana ditemukan aksara cuneiform yang jadi dasar peradaban selanjutnya. Konsep peradaban berkembang dari Yunani, Romawi sampai abad 18 dengan munculnya konsep publik di kontrak sosial. Modernisasi adalah perubahan dari tradisional ke modern untuk hidup lebih baik. Tidak hanya perubahan fisik, tapi juga sikap dan mental. Tantangannya itu yaitu penurunan kualitas lingkungan dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai luhur. Nah, peradaban ini tidak akan pernah lepas dari energi. Yang terbaru itu adalah revolusi industri 4.0 dengan teknologi digital seperti AI dan otomatisasi. Ada dampak positif dan negatifnya, maka diperlukannya sikap adaptif, kreatif, dan punya literasi digital. Nah, lanjut ke bab manusia sebagai individu dan masyarakat. Individu adalah kesatuan jasmani rohani dengan karakter berbeda, sedangkan masyarakat adalah kelompok yang hidup dan bekerja bersama. Di Indonesia ada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Indonesia sendiri adalah masyarakat majemuk dengan kemajemukan tertinggi di dunia karena geografis kepulauan dan keberagaman ras budaya, dengan pilarnya suku, agama, bahasa, yang dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam masyarakat ada interaksi sosial dan proses sosial, yaitu proses asosiatif yang menggabungkan dan proses disosiatif yang memisahkan seperti persaingan. Ada juga stratifikasi sosial atau pelapisan. Ada yang terbuka, yaitu bisa pindah naik turun, ada yang tertutup yang sulit dipindah, dan ada campuran. Selanjutnya bab mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah sesuatu untuk melakukan pertimbangan, sedangkan moral yang berasal dari kata mos atau mores yang artinya adat dan kebiasaan. Nah, jadi moral ini adalah ajaran tentang bertindak baik dan benar. Hubungan nilai dan moral ini sangat erat. Nilai ini adalah dasar berpikir, sedangkan moralnya adalah pedoman bertindak. Nilai akan melahirkan moral, dan moral akan memperkuat nilai. Selanjutnya ada hukum. Hukum adalah aturan oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku yang tujuannya untuk ketertiban, keadilan, dan kedamaian. Moral jadi dasar pembentukan hukum, dan hukum menegakkan nilai moral. Hukum tanpa moral akan terasa kaku, dan moral tanpa hukum akan sulit ditegakkan. Jadi urutan terpenting itu yaitu nilai yang akan melahirkan moral, dan moral akan melahirkan hukum. Nah, ketiganya harus berjalan bersama agar kehidupan jadi lebih tertib, adil, dan nah, yang terakhir itu ada bab yang membahas mengenai keberagaman dan kesetaraan. Keragaman adalah perbedaan antar manusia yang bukan menjadi penghalang, tapi memberikan kekuatan untuk membuat hidup lebih dinamis. Sedangkan kesetaraan artinya sejajar, yaitu seperti kesamaan hak asasi manusia dalam hal tertentu. Berbicara tentang kesetaraan tidak bisa lepas dari yang namanya gender. Gender adalah perbedaan peran perempuan dengan laki-laki yang dibentuk budaya, bukan bawaan. Nah, isu gender muncul karena ketidakadilan yang berdampak negatif terutama pada perempuan. Maka diperlukanlah solusi seperti KKG atau kesetaraan dan keadilan gender. Seperti kedudukan sama di muka hukum dan hak dijamin setara. Dan solusi kedua itu ada PUG atau pengaruh utamaan gender.